Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya tidak semua kita memulai hari ini dalam keadaan yang baik. Oleh sebab itu, saya sangat rindu men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan harapan akan menjadi sumber kekuatan buat kita menjalani hari hidup kita di hari ini. Suatu ketika Nabi Elia dalam masa kesulitannya, dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Penyebabnya adalah Nabi Elia mempersalahkan Raja Ahab dan keluarganya yang telah berpaling dari perintah-perintah Allah dan menyembah Baal. Dia terus diburu untuk dibunuh. Dalam keadaan ini, Elia mengalami banyak tekanan, termasuk tekanan ekonomi. Bagaimana caranya dia mempertahankan kehidupannya? Tapi dia punya Tuhan Allah yang maha kuasa dan penuh kasih karunia. Oleh perkenanan Tuhan, dia diperintahkan untuk pergi ke tepi sungai Kerit, untuk berdiam di sana. Kemudian Allah memerintahkan burung gagak untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Burung gagak ditugaskan oleh Tuhan untuk mengantarkan roti dan daging pada waktu pagi dan petang hari untuk Elia. Wow. Ini hal yang di luar nalar kita. Karena kita tahu bersama bahwa burung gagak adalah sejenis unggas yang sangat rakus. Dia tidak akan pernah berbagi makanan yang sudah dia dapatkan kepada sejenisnya. Apalagi kepada Elia yang adalah seorang manusia. Tetapi itulah kehebatan Tuhan kita. Dia akan menggunakan berbagai cara. Dia akan memanfaatkan hal-hal yang tidak mungkin. Hanya untuk apa? Hanya untuk memastikan orang-orang yang dikasihinya hidup terpelihara sempurna. Tidak hanya sampai di situ saja saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kemudian ketika Tuhan melihat bahwa air di sungai Kerit mulai mengering oleh karena tidak turunnya hujan, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke daerah Sidon, yaitu ke Sarfat. Di sana Tuhan telah memerintahkan seorang janda yang akan memberikan makan kepada Nabi Elia. Tentunya kita akan berpikir bahwa janda yang diperintahkan oleh Tuhan ini adalah janda yang kaya. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Janda ini adalah janda yang miskin. Dan bukan hanya miskin saudara. Kalau kita teliti lebih lagi, janda ini sedang dalam kesulitan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-12. Setelah Nabi Elia meminta kepada perempuan ini untuk membuatkan roti baginya, apa jawab perempuan ini? Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Lewat pernyataan ini, kita bisa memastikan bahwa perempuan ini tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi apa yang dia perbuat? Perempuan ini tetap taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah. Lalu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Bahkan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bukankah ini sebuah mujizat? Apa yang ingin saya katakan kepada saudara pada kesempatan hari ini? Mungkin saat ini engkau sedang menggumulkan sesuatu. Engkau sudah mendoakannya setiap hari, bahkan engkau membawanya di dalam doa dan puasa. Berbulan-bulan dan bahkan mungkin bertahun-tahun, saudara menanti penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi hal tersebut tak kunjung digenapi. Mungkin saudara juga sudah sampai pada fase jenuh, di mana saudara sudah melupakan apa yang pernah saudara gumulkan dan doakan. Ingat saudara, Tuhan kita adalah pembuat mujizat sejati.
Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Jangan pernah berhenti berharap dan percaya. Dia tahu kapan engkau membutuhkan sesuatu. Bahkan sebelum sebuah masalah menimpa di dalam kehidupanmu, Dia telah mempersiapkannya dengan baik agar supaya engkau hidup terpelihara sempurna. Buat saudara-saudara anak muda, mungkin saat ini engkau sedang bergumul tentang masa depanmu. Engkau khawatir akan masa depanmu. Engkau bingung harus memulai apa dalam kehidupanmu untuk menjamin masa depanmu. Jangan pernah takut memulai. Memulailah dengan apa yang ada padamu, meskipun itu kecil, karena Tuhan kita adalah pembuat mujizat sejati yang sanggup membuat hal yang kecil menjadi besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah iman yang nyata terjadi dalam sebuah keluarga kecil. Sejak awal pernikahan mereka sangat menginginkan atau mendambakan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Mereka ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang melayani Tuhan. Bertahun-tahun mereka mendoakan hal ini, tetapi doa mereka tidak kunjung dijawab. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Ejekan dari orang-orang sekitar, bahkan saudara, itu tak terhindarkan. Bertahun-tahun mereka harus menanggung beban ini. Dan bertahun-tahun pula mereka tidak berhenti berharap, berdoa, dan percaya kepada firman Tuhan. Keadaan membawa mereka dalam sebuah situasi yang menggoyahkan iman mereka. Apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menjawab doa mereka seperti yang mereka dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan, ataukah mereka berpaling dan mencari jalan yang lain? Orang-orang di sekitar mulai menawarkan solusi dengan praktek-praktek okultisme. Ada juga dari kalangan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang memberikan jalan keluar untuk melakukan praktek bayi tabung. Bukan berarti saya menyalahkan atau mengharamkan praktek bayi tabung ini. Itu adalah salah satu jalan. Namun keluarga ini keluarga yang penuh dengan keterbatasan. Mereka hidup sederhana, sehingga mereka tidak punya cukup uang untuk bisa membiayai praktek itu. Yang mereka punyai hanyalah pribadi pembuat mujizat sejati. Oleh sebab itu mereka tetap menguatkan kepercayaan mereka meskipun 10 tahun berlalu doa mereka tidak dijawab. Kembali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik buat keluarga ini. Dan pada tahun ke-11 pernikahan mereka, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia peduli akan hidup kita. Jadi apa yang kita alami saat ini? Apa yang sedang kita doakan? Ingat, tetap berharap, jangan berhenti berdoa, dan percaya karena Dia pembuat mujizat sejati. Amin buat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari hidup kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli akan kehidupan kami. Engkau adalah Allah pembuat mujizat yang sejati.
Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah iman mereka semakin dikuatkan di dalam Engkau. Mungkin ada yang mulai meragukan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Tuhan Yesus, berkati kiranya wadah ini. Biarlah wadah ini boleh menjadi wadah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu sehingga banyak orang yang dikuatkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.